Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini saya buat guna memenuhi salah satu tugas ujian akhir semester filsafat dan sejarah matematika yang diampu oleh Bapak Dedi Nurjamil, Dr. Andes, Magister Pendidikan. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Gita Fajriyanti dari kelas E, NPM 212151046 dari jurusan Pendidikan Matematika Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Siliwangi. Di video ini saya akan membahas ujian akhir semester, yaitu yang berjudul Hakikat Spasial Matematis dan Kemandirian Belajar. Untuk yang pertama yaitu definisi. Untuk definisi kemampuan spasial menurut Wahyudin, yaitu Wahyudin ini berpendapat bahwa kemampuan spasial adalah kemampuan membayangkan, membanding, menduga, menentukan, mengkonstruksi, mempresentasikan, dan menemukan informasi dari stimulus visual dalam konteks ruang. Kemudian yang kedua yaitu menurut Piaget. Piaget menyatakan kemampuan spasial sebagai konsep abstrak yang di dalamnya meliputi hubungan spasial, rangka acuan, hubungan proyektif, konversi jarak, representasi spasial, dan rotasi mental. Kemudian yang ketiga yaitu menurut Sirer. Sirer ini berpendapat bahwa kemampuan spasial juga termasuk mempresentasikan dunia melalui gambaran-gambaran mental dan ungkapan artistik. Nah, untuk kesimpulannya yaitu berdasarkan beberapa pendapat yang sebelumnya, melalui analisis sintesis dapat disimpulkan bahwa kemampuan spasial adalah kemampuan membayangkan, membanding, menduga, menentukan, mengkonstruksi, mempresentasikan, dan menemukan informasi dari stimulus visual dalam konteks ruang. Kemampuan spasial juga termasuk mempresentasikan dunia melalui gambaran-gambaran mental dan ungkapan artistik. Pendapat saya mengenai kesimpulan dari beberapa pendapat dari Wahyudin, Piaget, dan Sirer adalah adanya kesamaan dalam menyampaikan pengertian kemampuan spasial, yaitu bahwa kemampuan spasial termasuk kemampuan mempresentasikan dunia atau mempresentasikan ide melalui gambaran-gambaran mental dan ungkapan-ungkapan artistik berupa gambar dan bentuk tiga dimensi. Kemampuan spasial ini juga termasuk kemampuan memandang warna, garis, bentuk, dan ruang, dan dapat memahami visualisasi serta sifat-sifat ruangan. Nah, selanjutnya yaitu berpikir matematis. Menurut pendapat yang pertama yaitu menyatakan bahwa berpikir matematis merupakan proses mengembangkan sudut pandang matematis, menghargai proses matematisasi, serta memiliki keinginan kuat untuk menerapkannya, dan mengembangkan kompetensi dan melengkapi diri dengan segenap perangkat, lalu pada saat yang sama menggunakan perangkat tersebut untuk memahami struktur pemahaman matematika. Pengertian berpikir matematis menurut yang kedua yaitu Sumarno. Dalam hal proses berpikir matematis ini, Sumarno memiliki 4 konsep yang berkaitan dengan berpikir matematis, yaitu yang pertama kemampuan matematik, yang kedua keterampilan matematik, yang ketiga melaksanakan proses matematik, yang keempat yaitu tugas matematika. Nah, selanjutnya yaitu pengertian berpikir kritis menurut para ahli yang ketiga, yaitu menurut Muhammad Zainal Abidin. Berpikir secara matematis menurut Muhammad Zainal Abidin berarti mengembangkan suatu pandangan matematis, menilai proses dari matematisasi dan abstraksi, serta memiliki kesenangan untuk menerapkannya, mengembangkan kompetensi dan menggunakannya dalam pemahaman matematis. Nah, jadi untuk kesimpulan berpikir matematis yaitu melalui analisis sintesis dapat disimpulkan
bahwa berpikir matematis adalah proses mengembangkan sudut pandang matematis, menghargai proses matematisasi, serta memiliki keinginan kuat untuk menerapkannya dan mengembangkan kompetensi dan melengkapi diri dengan segenap perangkat dan menggunakannya dalam pemahaman matematis. Pendapat saya mengenai kesimpulan dari beberapa pendapat yang sebelumnya berdasarkan 3 pendapat di atas bahwa berpikir matematis yaitu suatu hal yang bersifat praktis dalam proses pembelajarannya melalui keinginan untuk menerapkannya. Konsep-konsep matematis yang dipelajari divisualisasikan secara kontekstual untuk dapat menjembatani pengetahuan siswa dalam memahami hal-hal abstrak secara konkret dalam pembelajarannya. Dengan demikian, kompetensi matematis yang diharapkan untuk dapat dikuasai siswa dalam dipelajari dengan mudah dan dengan cara yang familiar dengan kehidupan siswa sehari-hari. Untuk pengertian dari kemampuan spasial matematis menurut Lestari dan Yudanegara yaitu kemampuan membayangkan, membanding, menduga, menentukan, mengkonstruksi, mempresentasikan, dan menemukan informasi dari stimulus visual dalam konteks ruangan. Nah, pendapat saya mengenai pendapat dari Lestari dan Yudanegara, kemampuan spasial matematis ini menuntut indikator siswa untuk bisa menyatakan kedudukan antar unsur-unsur suatu bangun ruang, mengidentifikasi dan mengklarifikasi gambar geometri, membayangkan bentuk atau posisi suatu objek geometri yang dipandang dari sudut pandang tertentu, kemudian mengkonstruksi dan mempresentasikan model-model geometri yang digambar pada bidang data dalam konteks ruang, dan menginvestigasi suatu objek geometri. Kemampuan spasial ini kemampuan mempresentasikan ide secara visual atau kecerdasan berpikir dalam bentuk visualisasi gambar dan bentuk 3 dimensi dan spasial dan mengorientasikan secara tepat. Untuk yang selanjutnya yaitu definisi dari kemandirian. Menurut Watson ini berpendapat bahwa kemandirian berarti kebebasan untuk mengambil inisiatif, mengatasi hambatan, melakukan sesuatu dengan cepat, gigih dalam usaha, dan melakukan sendiri segala sesuatu tanpa mengandalkan bantuan dari orang lain. Untuk yang kedua yaitu menurut Bernadette bahwa kemandirian mencakup perilaku mampu berinisiatif, mampu mengatasi masalah, mempunyai rasa percaya diri, dapat melakukan sesuatu sendiri tanpa menggantungkan diri terhadap orang lain. Selanjutnya yaitu untuk yang ketiga yaitu menurut Mu'tadin. Mu'tadin ini berpendapat bahwa kemandirian mengandung makna suatu keadaan di mana seseorang memiliki hasrat bersaing untuk maju demi kebaikan dirinya, mampu mengambil keputusan dan inisiatif diri dalam mengerjakan tugas-tugas dan bertanggung jawab atas apa yang dilakukan. Nah, dari 3 pendapat para ahli yang sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa kemandirian merupakan suatu sikap individu yang diperoleh secara bertahan selama perkembangan berlangsung, di mana individu akan terus belajar untuk bersikap mandiri dalam menghadapi berbagai situasi di lingkungan, sehingga individu pada akhirnya akan mampu berpikir dan bertindak sendiri. Pendapat saya mengenai 3 pendapat yang tadi sebelumnya, bahwa kemandirian ini adalah melakukan segala sesuatu dengan sendiri tanpa meminta bantuan orang lain, tanpa bergantung pada kemampuan orang lain, sehingga orang yang mandiri mampu bertanggung jawab atas apa yang terjadi, merasa percaya diri akan kemampuan sendiri, mampu mengatasi dan menyelesaikan permasalahannya sendiri. Ketika mengambil segala keputusannya akan fokus pada keputusan sendiri dan inisiatif sendiri. Kemandirian ini mengandung makna suatu keadaan di mana seseorang memiliki hasrat untuk maju demi untuk kebaikan dirinya.
selanjutnya yaitu pengertian belajar menurut Skinner. Skinner ini berpendapat bahwa belajar adalah suatu perilaku. Pada saat orang belajar, maka responnya menjadi lebih baik. Sebaliknya, bila ia tidak belajar, maka responnya menurun. Kemudian untuk definisi belajar yang kedua yaitu menurut Piaget, Dimyati, dan Mujiono, bahwa belajar merupakan suatu proses internal yang kompleks. Yang terlibat dalam proses internal tersebut adalah yang meliputi unsur afektif. Dalam matra afektif berkaitan dengan sikap, nilai-nilai, interest, apresiasi, dan penyesuaian perasaan sosial. Nah, untuk yang ketiga yaitu menurut Hamalik. Hamalik berpendapat bahwa belajar adalah bukan suatu tujuan tetapi merupakan proses untuk mencapai tujuan. Belajar adalah modifikasi atau memperteguh kelakuan melalui pengalaman. Sehingga dari tiga para ahli sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa belajar adalah suatu perubahan perilaku yang lebih baik. Perilaku ini berkaitan dengan unsur afektif seperti sikap, nilai-nilai, interest, apresiasi, dan penyesuaian perasaan sosial. Dengan belajar juga dapat menggapai suatu tujuan kita. Pendapat saya mengenai beberapa pendapat para ahli di atas sangat setuju sekali bahwa belajar itu suatu proses perubahan ke arah yang lebih baik lagi. Ketika kita di masa lalunya kurang baik, dengan cara belajar kita bisa memodifikasi atau mengubah diri kita menjadi lebih baik dan tidak ingin mengulanginya lagi dari pengalaman yang buruk itu. Kemudian belajar juga bisa menjadi acuan untuk kita dalam menggapai tujuan atau keinginan kita. Ketika memiliki keinginan yang ingin dicapai atau direalisasikan, pasti kita melewati proses belajar terlebih dahulu. Contoh kecilnya ketika ingin bisa mengerjakan soal matematika dengan cepat dan benar, sebelumnya pasti kita belajar terlebih dahulu, rutin mengerjakan soal-soal dan lainnya. Nah, untuk selanjutnya itu definisi kemandirian belajar menurut para ahli. Yang pertama yaitu Tahar dan Enceng. Tahar dan Enceng ini menyatakan kemandirian belajar adalah individu yang mau dan mampu untuk belajar dengan inisiatif sendiri dengan atau tanpa bantuan pihak lain dalam penentuan tujuan belajar. Untuk yang kedua yaitu menurut Nurhayati. Nurhayati mendefinisikan kemandirian belajar sebagai kemampuan dalam belajar yang didasarkan pada rasa tanggung jawab, percaya diri, inisiatif, dan motivasi sendiri dengan atau tanpa bantuan orang lain yang relevan untuk menguasai kompetensi tertentu baik dalam aspek pengetahuan, keterampilan, maupun sikap yang dapat digunakan untuk memecahkan masalah belajarnya. Selanjutnya yaitu pengertian kemandirian belajar menurut Mulyaningsih, bahwa kemandirian belajar merupakan kegiatan belajar yang dilakukan siswa dengan sedikit atau sama sekali tanpa bantuan dari pihak luar. Sehingga dapat disimpulkan dari tiga pendapat para ahli sebelumnya bahwa kemandirian belajar adalah kemauan dan kemampuan untuk belajar dengan inisiatif sendiri dengan atau tanpa bantuan pihak lain dalam penentuan tujuan belajar, baik dalam aspek pengetahuan, keterampilan, maupun sikap yang dapat digunakan untuk memecahkan masalah belajarnya. Pendapat saya mengenai kemandirian belajar yang telah disebutkan oleh beberapa para ahli yaitu Tahar dan Enceng, Nurhayati, dan Mulyaningsih. Semua pendapat yang dipaparkan sama-sama saja bahwa kemandirian belajar ini seseorang atau individu yang dalam proses pembelajarannya tidak meminta bantuan orang lain, melainkan dia melakukannya sendiri. Orang yang mandiri dalam belajar akan menemukan rasa percaya diri seseorang pada kemampuannya sendiri, timbulnya rasa tanggung jawab pada diri sendiri. Selain itu juga ketika ada masalah dalam belajar, dia cenderung menyelesaikan dan mengatasinya itu dengan sendiri tanpa ada campur tangan orang lain. Untuk selanjutnya yaitu indikator. Untuk yang pertama, indikator kemampuan spasial matematis.
Nah, yang diungkapkan oleh Bistari yaitu satu, mendeskripsikan proses dan hasil dari membayangkan transformasi balok. Yang kedua yaitu menghubungkan secara logis dan rasional unsur-unsur dari sebuah balok. Yang ketiga yaitu menduga bentuk balok secara tepat dari berbagai sudut pandang. Yang keempat, mengonstruksi suatu model yang relevan dengan balok. Yang kelima yaitu mempresentasikan model-model balok yang divisualkan pada bidang dasar. Nah, sedangkan indikator kemampuan spasial matematis menurut Mayer dalam Supalmo tahun 2013 yaitu yang pertama persepsi spasial, yang kedua yaitu visualisasi spasial, yang ketiga yaitu kemampuan rotasi, yang keempat yaitu relasi spasial, dan yang terakhir yaitu orientasi spasial. Untuk selanjutnya yaitu indikator kemandirian belajar. Menurut Listiani tahun 2008 yaitu ada 6. Yang pertama, ketidaktergantungan terhadap orang lain. Yang kedua, memiliki kepercayaan diri. Yang ketiga yaitu berperilaku disiplin. Yang keempat, memiliki rasa tanggung jawab. Yang kelima, berperilaku berdasarkan inisiatif sendiri. Dan yang terakhir yaitu melakukan kontrol diri. Nah, untuk selanjutnya yaitu karakteristik. Yang pertama, untuk karakteristik yaitu kemampuan spasial matematis. Nah, menurut Haas tahun 2003, karakteristik kemampuan spasial meliputi pengimajinasian, pengonsepan, pemecahan masalah, dan pencairan pola. Nah, untuk selanjutnya yaitu karakteristik kemandirian belajar. Menurut Brocket dan Himstra, ada beberapa karakteristik yang dihubungkan dengan kemandirian belajar pada siswa. Yang pertama yaitu independen, yang ketiga yaitu self management, dan yang ketiga yaitu desire for learning. Nah, selanjutnya yaitu langkah-langkah. Untuk langkah-langkah kemampuan spasial matematis terdapat 8. Nah, langkah-langkah ini dalam pembuatan soal tes kemampuan spasial matematis yaitu yang pertama, menentukan bentuk soal yang akan digunakan. Kemudian yang kedua, menentukan banyak soal dan alokasi waktu untuk mengerjakan tes. Yang ketiga itu menyusun kisi-kisi sesuai dengan materi yang akan diujikan. Yang keempat itu menyusun soal sesuai kisi-kisi. Yang kelima, membuat kunci jawaban dan pedoman penskoran. Kemudian yang keenam yaitu melakukan validasi soal kepada validator. Yang ketujuh, melaksanakan uji coba soal. Kemudian yang terakhir yaitu menganalisis hasil uji coba soal meliputi validitas, reliabilitas, daya pembeda, dan tingkat kesukaran guna perbaikan pada setiap butir soal. Selanjutnya yaitu langkah kemandirian belajar. Sedangkan ini menurut Himstra ada 6 langkah untuk membantu individu menjadi lebih mandiri. Yang pertama yaitu pre-planning atau aktivitas sebelum proses pembelajaran. Yang kedua yaitu menciptakan lingkungan belajar yang positif. Yang ketiga yaitu mengembangkan rencana pembelajaran. Yang keempat, mengidentifikasi aktivitas pembelajaran yang sesuai. Yang kelima yaitu melaksanakan kegiatan pembelajaran dan monitoring. Kemudian yang terakhir yaitu mengevaluasi hasil pembelajar individu. Selanjutnya yaitu ciri-ciri. Nah, untuk ciri-ciri yang pertama yaitu untuk kemampuan spasial matematis. Ciri-cirinya menurut Widianto ada 8. Yang pertama yaitu sangat senang bermain dengan bentuk dan ruang. Yang kedua, tidak mengalami kesulitan membaca peta. Yang ketiga, lebih tertarik pada gambar daripada tulisan. Yang keempat, peka terhadap warna. Yang kelima, suka fotografi atau videografi. Yang keenam, mampu membayangkan sebuah benda dilihat dari berbagai sudut. Yang ketujuh, imajinatif atau suka membayangkan. Yang kedelapan yaitu pandai menggambar. Nah, untuk ciri-ciri yang kedua yaitu ciri-ciri kemandirian belajar. Menurut Babari yaitu ada 5 ciri, sedangkan menurut Fatimah ada 4. Selanjutnya itu dimensi kemampuan spasial matematis. Nah, menurut Mayer, kemampuan spasial dibagi menjadi 5 dimensi. Yang pertama yaitu dimensi kemampuan persepsi.
yang kedua yaitu visualisasi, yang ketiga itu rotasi, yang keempat itu relasi, dan yang kelima yaitu orientasi. Nah, sedangkan dimensi kemandirian belajar itu ada 3. Yang pertama kemandirian emosional, yang kedua kemandirian perilaku, yang ketiga itu kemandirian nilai. Nah, untuk selanjutnya itu fase-fase. Nah, fase-fase ini untuk fase kemampuan spasial matematis ada 4 fase menurut Piaget. Yang pertama itu tahap sensori motor, yang kedua tahap praoperasi, yang ketiga tahap operasi konkret, yang keempat yaitu tahap operasi formal. Nah, untuk fase yang kedua yaitu fase kemandirian belajar. Fase ini ada 3. Yang pertama itu berpikir jauh ke depan, yang kedua kinerja dan kontrol, yang ketiga itu refleksi diri. Nah, selanjutnya untuk jenis-jenisnya, jenis-jenis kemampuan spasial matematis yaitu ada 5. Ini ada 5 menurut Abdurrahman. Yang pertama yaitu hubungan keruangan, yang kedua diskriminasi visual, yang ketiga yaitu diskriminasi bentuk latar belakang, yang keempat itu visual closure, dan yang kelima itu mengenal objek. Nah, selanjutnya yaitu jenis-jenis kemandirian belajar. Yang pertama yaitu kemandirian aman dan kemandirian tidak aman. Selanjutnya untuk contohnya yaitu ada contoh kemampuan spasial matematis. Di sini contoh indikator dari kemampuan penalaran spasial matematis yang diungkapkan oleh Mayer dalam Suparno. Yang pertama yaitu persepsi spasial. Contohnya, terdapat sebuah gelas yang berisi air dan diletakkan dalam posisi tegak dan miring. Kemudian peserta didik akan memahami bahwa permukaan air dalam gelas tersebut akan tetap sama dalam posisi mendatar. Yang kedua yaitu visualisasi spasial. Contohnya sebuah bangun ruang yang dipotong oleh sebuah bidang atau jaring-jaring manakah yang bisa membentuk suatu bangunan. Yang ketiga yaitu kemampuan rotasi. Contohnya, manakah dari keempat gambar berikut yang spasial? Gambar berikut yang identik dengan gambar di samping. Yang keempat itu relasi spasial. Contohnya, diberikan sebuah kubus dengan pola yang berbeda pada tiap sisinya. Peserta didik diminta menunjukkan kubus yang dapat mewakili kubus yang ditentukan. Untuk yang kelima yaitu orientasi spasial. Contohnya, model dari kubus apabila dilihat dari samping kanan, samping kiri, atas, ataupun bawah. Nah, untuk selanjutnya yaitu contoh indikator dari kemandirian belajar. Ini contoh pernyataan angkatnya untuk indikator kemandirian belajar. Nah, selanjutnya ini juga termasuk ke dalam contoh indikator kemandirian belajar dari beberapa indikator. Selanjutnya yaitu manfaat kemampuan spasial matematis. Nah, menurut Strong dan Roger mengemukakan bahwa dalam teknologi industri kemampuan spasial sangat bermanfaat dalam penerapan seperti simulasi, multimedia, dan pemodelan. Sedangkan menurut Alias, Thomas, dan David mengemukakan bahwa dibutuhkan kemampuan spasial yang baik untuk dapat belajar dan memecahkan masalah-masalah teknik. Selain itu juga terdapat beberapa pendapat lain yang mengemukakan manfaat kemampuan spasial matematis. Nah, untuk selanjutnya yaitu manfaat dari kemandirian belajar. Manfaat ini menurut Martinus Yamin bahwa manfaatnya itu memupuk tanggung jawab, meningkatkan keterampilan, memecahkan masalah, mengambil keputusan, berpikir kreatif, berpikir kritis, percaya diri yang kuat, dan menjadi guru bagi dirinya sendiri. Nah, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.